Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari mendapat ridho dan berkah dari Tuhan ya. Oke, satu orang silakan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik ya? Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah. Coba berdiri dulu, Bapak mau lihat kesiapan kalian atau kerapian kalian. Berdiri dulu. Oke, baiklah. Sudah rapi semua ya? Oke, silakan duduk kembali. Oke, kemudian Bapak mau lihat nih. Masih tidak ada sampah-sampah. Coba tolong dilihat. Kalau ada sampah, silakan dibuang. Kalau tidak ada, kita bisa mulai. Oke, tidak ada ya? Oke, tapi sebelumnya Bapak mau cek kehadiran dulu. Bapak mau absen kalian. Hari ini yang tidak masuk siapa? Semua? Oke, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Bisa semua kan? Bisa. Nyanyinya duduk saja, tidak apa-apa. Kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sebelum ini kita kan sudah belajar mengenai perbandingan, ya enggak? Masih ingat kan? Pasti kan? Oke. Perbandingan itu, siapa yang masih ingat? Eca ingat nggak apa itu perbandingan? Coba. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai lebih dari suatu besarnya yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Ya, betul sekali ya. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model problem based learning berbantuan LKPD terintegrasi dengan interpretasi, peserta didik dapat membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, apa manfaatnya? Nah, manfaat mempelajari perbandingan senilai dan berbalik nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalnya ada yang pertama menentukan kadar pupuk yang diperlukan dalam pertanian. Yang kedua menentukan rute terdekat dalam perjalanan misalnya. Ini ada nih di kehidupan kita sehari-hari ini, memang seperti itu ya.
Kita bisa menentukan itu melalui pelajaran ini. Kemudian yang ketiga, menentukan banyak bahan makanan yang diperlukan saat memasak. Kemudian yang keempat, menentukan perhitungan waktu dan tenaga kerja dalam konstruksi atau pembangunan. Di sini ada sebuah video atau masalah kecil lah ya, yang perlu kalian amati. Kalian amati dulu ini. Kan? Nah, jadi kesimpulannya, kalau variabel yang satu itu sedikit, maka variabel yang lain itu bertambah. Nah, sementara kalau variabel yang satu itu bertambah, maka variabel yang satunya itu berkurang. Atau kalau variabel yang satu naik, yang satunya turun. Kalau yang satunya turun, yang satunya naik. Nah, itulah yang disebut dengan berbalik nilai. Kebalikan dia kan. Kalau yang senilai tadi kan kalau bertambah ya kan. Kalau berkurang ya kan. Nah, kalau ini kalau yang satunya berkurang, yang satunya bertambah. Kalau yang satunya bertambah, yang satunya berkurang. Kebalikan. Kalian akan Bapak kasih masalah ya, ada masalahnya nanti. Bapak akan bagikan LKPD. Di LKPD ini terdapat masalah atau soal yang harus kalian selesaikan ya. Silakan didiskusikan. Diskusikan.
Sekarang Bapak minta salah satu kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan ya. Silakan. Siapa duluan mau? Eca. 2 orang lah maju. Nanti yang satu bacakan dulu masalahnya apa. Ya, yang satunya nanti nulis. Si Ananda ya, Ananda. Bacakan dulu apa masalahnya biar teman-teman pun tahu kan. Nah, sini saja, kenapa? Nah, bacakan dulu masalahnya apa? Mana masalah? Ibu memerlukan 1 kilo tepung sagu dan 2 kilo ikan untuk membuat 10 buah tepung basah. Bantulah ibu dengan melengkapi. Oke, pasangan banyak tepungnya? Yang kolom terakhir? Oke. Semua? Dari mana itu? Sesuaikan itulah. Tepungnya berapa, ikannya berapa. Kalau yang satu tadi kan 1, 2. Itu berapa? Kok ada dua kali? Ayo lanjut. Dah lanjut. Dah betul. Ya, baiklah. Gimana itu? Kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya semakin banyak campuran tepung dan ikan semakin banyak pula kelompok rasa yang diperoleh. Oke. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan lo. Nah, silakan duduk. Sekarang Bapak mau nanya tanggapan kalian nih dari kelompok lain gimana ini? Ada enggak yang mau menanggapi, menyanggah atau gimana pekerjaan kawan kalian nih, benar atau tidak? Kelompok lain gimana? Benar tidak? Benar, ya. Benar ya? Jadi kalau dilihat dari tabel ini, kesimpulan yang didapat oleh kita tadi apa? Semakin banyak campuran tepung dan sagu, maka semakin banyak pula kerupuk basah yang didapat. Nah, ini kan artinya kan kalau variabel yang satunya naik, maka variabel yang lainnya juga naik. Ini namanya perbandingan senilai.
Nah, ya kan? Oke. Betul ya? Betul. Oke, kemudian yang kedua yang mengenai berbalik nilai. Silakan. Siapa yang mau maju? Chelsea siap? Oke. Mungkin tabelnya enggak perlu dibuat baru, tinggal diganti tulisannya aja ya. Ganti tulisan di atas itu. Baca masalahnya. Dah, silakan. Baca dulu masalahnya apa? Dibaca, baca saja. Biar teman-teman mendengar ya kan. Baca saja. Ayo. Enggak apa-apa, jangan malu. Jangan malu. Melengkapi tabel yang tersedia untuk mengetahui ikan akan diterima oleh setiap nelayan. Jika ikan tersebut akan dibagi kepada 25 nelayan, 30 nelayan, 40 nelayan, dan 60 nelayan. Oke, baiklah. Itu masalahnya ya. Nah, kemudian coba kalian tuliskan hasilnya di papan tulis itu tadi. Lengkapi dulu tabelnya itu, namanya ditulis. Itu kan ada banyak nelayan, banyak ikan, tuh kan? Nah, ditulis dulu. Bapak mau mengajak kalian untuk menyimpulkan keseluruhan daripada materi yang sudah kita pelajari. Nah, kesimpulannya adalah siapa yang mau memberi kesimpulan nih? Rizky, apa kesimpulannya Rizky? Yang untuk perbandingan sinilai? Kesimpulan. Nah. Kesimpulan pembandingan sinilai merupakan pembandingan kedua variabel atau lebih yang jika satu variabel bertambah maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Ya, betul sekali ya kesimpulannya untuk perbandingan senilai merupakan perbandingan dua variabel atau lebih yang jika satu variabel bertambah maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Sementara perbandingan berbalik nilai, siapa ini? Coki, apa? Agung, silakan. Oke ya, itu dia perbandingan berbalik nilai. Yaitu dua variabel atau lebih. Jika satu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Oke. Sampai di sini Bapak mau memberi kalian soal evaluasi ya.
Soal evaluasi ini untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana gitu. Benar-benar sudah paham atau belum. Tuh ya. Nah, ini kalian kerjakan masing-masing individu ya. Dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit. 15 menit lah ini, nanti kita 5 menitnya penutup ya. Nah, dikerjakan ya masing-masing. Oke, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ini yang terakhir, kita ada refleksi ya, refleksi untuk pelajaran kita hari ini. Ya, itu lembar refleksi ya. Silakan diisi. Nah, sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya kalau kalian senang hari ini, jawab saja ya. Misalnya kalau tidak, ada yang tidak, kira-kira jawabannya tidak, ya tidak, gitu kan. Itu saja, singkat jawabannya. Kemudian kesulitan. Oke ya, sudah selesai? Oke, dah selesai, kumpulkan. Akan dikumpul. Sudah semua? Oke, baiklah. Ini adalah lembar refleksinya tadi. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Senang enggak? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Diingat yang sudah dipelajari, diingat. Jangan besoknya lupa. Oke ya, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sekian dulu pelajaran kita. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai menyelesaikan perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Nah. Oke. Mungkin sebelum kita istirahat atau menyudahi pelajaran ini, baiknya kita berdoa lagi ya. Silakan satu orang memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan. Udah langsung keluar yang udah.